Oke, sekarang kita ngomongin struktur datanya mungkin ya. Nah, ini nanti tabelnya ya itu ada tabel users ya teman-teman. Lalu ada tabel companies ya, ada tabel perusahaan, ada user. Oke. Nah, nanti eh, ketika kita membuat apa ya, migrasi ya, nanti kita siapkan akun demo ya. Company@demo.com, user satu apa ya? User satu company@demo.com. Nah, ini kita bikin nanti user dummy teman-teman untuk login ya, untuk memudahkan. Oke, user satu, user 2 company@demo.com. Nah, nanti kita bikin user dummy dan company dummy ya teman-teman. Sama kita bikin HRD juga. HRD company@demo.com. Nah, kita bikin seperti ini ya nanti ya. Untuk data dummy-nya, tabelnya ada users, ada company, ada attendance stories ya. Ini untuk menyimpan riwayat absensinya teman-teman. Lalu saya akan bikin user request juga, stories. Nah, ini untuk menyimpan pengajuan cuti ya teman-teman ya. Yang tadi nih, yang ini ya pengajuan cuti, izin. Nah, itu nanti kita tampung di sini ya. Nah, termasuk approval-nya ya. Yang approve siapa gitu ya. Lalu tanggal approve-nya kapan gitu. Kalau ditolak, alasan ditolaknya kenapa? Nah, itu kita kita simpan di sini di user request historis ya. Lalu apalagi untuk data company tentunya ada di sini teman-teman. Saya tampung di sini aja semuanya ya. Lalu koordinat ada di companies juga tabelnya. Oke, jam kerja di companies juga teman-teman. Training wajah. Nah, training wajah di users ya teman-teman ya. Di users. Di approve oleh HRD. Oke, lagi ya. Kayaknya tabelnya cukup sih. Tabelnya apa lagi teman-teman? Kalau menurut teman-teman nih tabelnya cukup gak nih segini nih untuk fitur MVP kita? Kalau saya lihat sih cukup ya. Saya lihat sih cukup sih teman-teman. Security API. Security apa nih yang dimaksud? Kita menggunakan token aja sih nanti ya untuk API. Pakai Santum sih. Oke, menurut teman-teman gimana nih? Tabelnya cukup nggak segini? Kalau saya lihat sih cukup ya. Users, oke. Nanti riwayat absensi nanti ngambilnya dari sini. Ke report ngambil dari sini. Pengajuan cuti ke sini. Register sebagai company. Nanti nyimpen data ke sini sama ini ya teman-teman. Ada dua. Manage data company ke sini ya. Lalu manage data employee di sini. Koordinat perusahaan di sini. Ya sudah sih kalau saya lihat ya. Training wajah. Training wajah pun bisa di sini ya. Nanti kita kayak simpan URL foto ya. Foto yang sudah di training teman-teman. Oh iya. Nah, di sini ada training wajah. Kayaknya mau saya tampung di sini aja deh. Cuti, cuti, izin ya. Lalu apa ya? Training wajah juga pengen saya tampung di sini teman-teman. Oke, supaya lebih simpel ya. Jadi semua pengajuan nanti kita pakai satu tabel yang sama aja, ya enggak? Supaya tabel yang kita buat ini nggak terlalu banyak ya. Dan lebih mudah untuk memanage-nya teman-teman. Dan kalau ada logic yang mirip-mirip, ya misalnya untuk approve izin sama approve cuti, itu kita bisa pakai tabel yang sama, ya. Logiknya juga sama, teman-teman. Jadi kita nggak pusing, oke? State manajemennya nanti pakai Qubit ya, Qubit, blok, Qubit. Kamu pakai report pod juga oke sih. Saya lagi seneng report pod sih sebenarnya teman-teman. Nah, pakai blok Qubit boleh, oke? Oke, gimana? Untuk tabelnya ada yang kurang nggak?
Kalau saya lihat cukup sih. Beda, Mas Fahri beda. Beda ya? Iya, cukup sih tabelnya teman-teman ya. Oke. Mas Bahri kayaknya lagi buka batch juga tuh. Mungkin kalau teman-teman mau ikut yang Mas Bahri juga boleh. Mas Bahri studi kasusnya juga beda kayaknya ya. Di batch yang baru tuh apa ya? Saya lupa teman-teman. Boleh menghubungi Mas Bahri ya. Mas Bahri di apa namanya? Di Jago Flutter ya teman-teman. Users, companies. Oke, saya rasa cukup ya. Saya bingung sih namain tabel apa lagi nih. Kayaknya untuk fitur ini sih cukup teman-teman. Tabelnya segini aja sih, nggak perlu terlalu banyak ya. Oh iya, sama ya? I see. Ya, saya rasa sih cukup. Oke. Lalu untuk referensi desain, kemarin ada yang bilang talenta ya. Nah, ini kita mungkin nggak langsung bikin API ya malam ini teman-teman. Nanti kita lanjut lagi besok atau lusa ya. Nah, ada yang bilang nih talenta bagus nih bang. Nah, karena di sini kita nggak punya Figma-nya teman-teman. Jadi saya seperti biasa kita cari referensi desain aja di Google teman-teman. Talenta. Oke, mungkin untuk referensi desain kita boleh pakai nih dari Talenta ya. Talenta app. Kita coba lihat dulu UI-nya. Gaji ID juga bagus loh teman-teman. Nah, itu juga keren sih gaji ID. Kita lihat ya Talenta. Oke, oke sih. Karyawan, notification, profile. Oke, ya kita bisa bikin mirip-mirip lah. Ya boleh kayak gini, ada saldo cutinya ya. Keren sih teman-teman. Lalu ada apa nih? Pengajuan bawahan. Oh ini kalau login sebagai atasan kayaknya, ya. Kalau kita lihat ya. Kita contek dikit tampilannya teman-teman. Tapi mungkin jangan mirip-mirip banget ya. Kita jadi kita jadikan inspirasi aja teman-teman. Nah, di sini ada pengajuan cuti, izin, tugas luar, tugas masuk, hari libur, banyak juga ya, lembur, overtime. Lalu oke. Nah, ini kalau di kita nanti masuknya ke user request ya, fitur ini ya. Bahkan semuanya nih, ini masuk ke user request. Oke, yang kita develop tapi baru cuti sama izin doang ya di MVP kita untuk aplikasi ini. Ya ini belum nih. Tugas luar, tugas masuk, hari libur, ya lembur juga belum ya teman-teman. Absensi kita ada. Ini jadwal ini kita nggak bikin ya, nggak bikin teman-teman. Oke. Untuk tampilan kayaknya kayak gini keren sih. Saya seneng sih tampilan kayak gini ya. Dia nggak terlalu banyak mainin warna, ya simple. Dia pakai ikonnya juga yang simple ya, ada backgroundnya hijau. Ya saya rasa oke sih ya teman-teman. Kekurangan kalau kita mainin banyak warna tuh kadang-kadang aplikasinya gimana gitu ya teman-teman. Oke, mungkin kita bisa jadikan ini referensi teman-teman ya untuk desainnya. Nah, saya akan bikin di sini referensi desain. Kita boleh kita boleh pakai ini referensi desainnya untuk dashboardnya teman-teman. Panjang juga nih linknya. Panjang ya. Oke. Lalu kita lihat lagi untuk pengajuan untuk absensi. Absensi ini basic ya. Tampilannya kayak gini aja sih teman-teman. Ada mapnya, ada ya ada ambil fotonya. Nah, ini dia teman-teman. Sebenarnya kalau tampilan kayak gini itu keren ya. Itu keren, tapi di satu sisi kita jadi apa ya, tiap kali absen kita pakai Google Map-nya teman-teman. Nah, jadi ada minusnya juga ya, ada plus minusnya. Plusnya jadi ya jadi keren, oke. Jadi kita tahu juga titik kita di mana ya. Itu kelebihannya. Kekurangannya setiap kali kita mau absen itu kita pakai Google Map-nya teman-teman. Kita pakai kuota Google Map-nya. Ya, jadi kesannya tuh agak boros sih gitu. Jadi ada plus dan minusnya teman-teman. Oke. Untuk absen
Saya sih prefer mau saya taruh di dashboard aja. Nanti ada semacam tombol ya di dashboard untuk check in ya. Kayak gitu sih. Ya enggak ya? Nah, ini keren nih. Kita lihat. Nah, saya pengen bikin sesimpel ini aja sih untuk absen apa ya, check in dan check out-nya. Nanti ketika diklik dia ngambil foto, teman-teman, ngambil foto dan ya udah selesai. Absennya sesimpel itu. Kalau nanti dikenali berhasil, kalau nggak dikenali ya gagal. Gagal kayak gitu ya. Jadi kita bikin sesimpel ini aja, kita bikin dua tombol ya, bisa check in dan bisa check out. Kalau dia belum check in nanti nggak bisa check out ya, gitu. Oke, nanti di bagian bawah boleh sih dikasih hours juga boleh ya teman-teman. Apa lagi? Sip. Kita lihat talenta ya. Apa yang bisa kita ambil nih di talenta? Sebentar, kalau pengajuan cuti kita lihat ada nggak screenshotnya? Kalau di sini di talenta kayaknya nggak ada ya teman-teman screenshotnya untuk pengajuan. Oke, pengajuan itu sebenarnya simpel sih ya, nggak harus aneh-aneh teman-teman ya. Bikin form aja ya. Oke, kita bikin form, alasan cutinya kenapa gitu ya, tanggal cutinya kapan gitu ya. Gitu aja sih paling ya. Oke, itu teman-teman untuk referensi desainnya ya, kurang lebih seperti itu. Untuk tabelnya jadinya seperti ini ya. Saya naikin ke atas ya. Nah, tabelnya seperti ini. Saya belum ngomongin detailnya, nanti kita omongin detailnya teman-teman. Tabelnya seperti ini ya untuk datanya. Nah, datanya apa aja? Saya tuh pengen generate di ChatGPT teman-teman. Cuman kalau saya bikin dalam format IRD ya yang kayak apa namanya yang kayak cabang-cabang gitu, saya jadi apa ya agak repot ya nanti untuk kopas ke ChatGPT-nya. Jadi mungkin saya akan bikin tabelnya kayak gini aja teman-teman. Saya akan bikin seperti ini ya. Nah itu nama tabelnya atau kayak gini aja deh. Bentar ya. Ih. Nah ini buat di copy ke ChatGPT jadi jangan gini deh, mendingan gini. Nah ini. Nah ini kebutuhan ini ya ChatGPT teman-teman. Jadi kita kita sesuaikan. Kita bikin dalam kayak gini aja bentuknya. ID, ID, oke. Kita rancang ya. Kita rancang tabelnya nih. Set, set. Oke, alignmentnya ke atas ya. Vertical alignmentnya ada nggak ya? Horizontal, vertical alignmentnya left. Oke, saya nggak tahu nih pengaturannya di mana ya. Supaya lokasinya di atas ya. Placement kali ya, bukan, bukan size. Oke, saya nggak tahu nih ngatur ini. Nggak masalah sih teman-teman ya. Nah, nanti usernya ini ya basic ya. Ada email ya. Ada ada name ya. Name itu untuk nama lengkap teman-teman ya. Ada email, ada saya nggak bikin first name sama last name ya. Saya pengen bikin simpel aja name. Ada email, lalu ada password ya. Nanti passwordnya di encrypt ya nanti ya teman-teman. Lalu ya ada timestampnya, ada timestamp seperti biasa, created at, updated at, deleted at. Kita bikin juga. Lalu ada apa namanya ya? Company ID, ada role. Ya. Nah, role-nya saya pakai string aja teman-teman ya. Ada company ID sama role. Name, email, password, sama foto. Foto ya boleh. Lalu
Kita kasih apa lagi ya? Kita kasih ya foto aja cukup sih teman-teman. Nah, sebenarnya satu foto juga cukup sih untuk di training ya teman-teman. Nah, lalu di sini ada ID ya, sebagai company ID-nya, lalu ada company name-nya, ada company address, lalu ada latitude ya, longitude untuk koordinatnya. Lalu kita lihat lagi di sini itu ada jam kerja teman-teman. Jam kerjanya mulai kapan ya dan selesainya kapan. Kan ya. Ada fotonya juga boleh. Foto company-nya. Lalu ada apa lagi? Oke, jam kerja udah. Koordinat oke. Oke. Udah sih. Apa lagi ya? Udah sih. Itu aja teman-teman ya untuk data company. Nah, untuk attendance historisnya itu nanti ada ini ya, ada hmm, company ID perlu dibuat nggak ya? Company ID-nya boleh sih kita buat aja ya. Company ID. Tapi buat apa ya? Kalau kita buat apa ya? Kayaknya nggak perlu deh. Nggak perlu deh. Company ID di sini nggak perlu. Di sini ada user ID ya, jelas ya. ID user yang absennya, oke. Lalu ada check in latitude, check out latitude ya, check in foto, check in date, oke. Ada 4, ada check out, check in, salah nih. Nah, lalu kita bikin lagi ya 4 ya di bawah. Check out latitude, longitude ya teman-teman ya. Longitude. Nah, kita bikin lagi longitude ya, foto, date, latitude, longitude, foto, date lagi. Terus, nah ini kalau kalau berhasil dikenali ya wajahnya teman-teman, saya akan bikin semacam bolean. Oke, karena apa ya? Kadang-kadang itu emang nggak kedetek aja gitu wajahnya. Kita mau bikin tetap bisa absen atau enggak nih, teman-teman? Kalau enggak deh, kalau enggak gini aja teman-teman, harus ini ya, harus dikenali wajahnya. Jadi saya nggak perlu bikin flag untuk si karyawannya ini bisa dikenali atau enggak. Oke, check in latitude, check in longitude, foto, date, apa lagi ya? Check out latitude, check out longitude, apa lagi nih? Teman-teman ada yang tahu? Apa lagi untuk riwayat absensinya? Ke JID ya, simple. Berarti sudah pernah project yang sama. Ya, lumayan banyak nih project absensi sebenarnya nih di tahun 2023. Enak lihat. Pasti ini. Kalau absen pakai satu user tapi bisa multi user tanpa login user, cukup karyawan pakai HP untuk absen pakai custom user agar tanya Mas ini kalau absen pakai satu user tapi bisa multi user tanpa login user, cukup karyawan pakai HP atau absen agar nggak jauh. Ya, apa mungkin logikanya jadi sudah ada di list view nama karyawan tinggal klik. Saya kurang 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 paham. Mungkin boleh dijelaskan lebih detail lagi ya pertanyaannya. Check-in date udah termasuk jam. Ya, sudah termasuk ya. Itu check-in date-nya double. Ya, sudah diperbaiki ya. Check-in date, oh iya, check out date ya. Out date, oke. Udah ya, apalagi ya teman-teman ya. Coba kita nanya si bos dulu ya. Kita tanya si bos sih. Datanya perlu apa lagi ya? Telat. Oh iya ya. Iya ya. Duration. Working hour boleh. Working hour. Timestamp ya boleh. Lokasi selain koordinat Anda bisa menambahkan kolom yang menyimpan nama lokasi.
Lokasi kita belum perlu ya buat sekarang teman-teman. Kecuali ya absennya bisa di mana aja ya. Status kehadiran ya tadi ya. Dia itu apa telat atau enggak teman-teman. Kita bikin status aja namanya ya. Status keterangan kayaknya nggak perlu ya. Keterangan kayaknya nggak perlu sih teman-teman. Perlu nggak ya keterangannya? Delete absen. Referensi internet. Jika ada sistem lain yang terkait dengan data ini, misalnya sistem manajemen, Anda bisa menambahkan kolom yang fungsi sebagai kunci referensi ke data sistem lain. Kayaknya nggak perlu ya yang 6 ini. Yang penting ini malah si status ya, status kehadiran ya teman-teman. Untuk keterangan tambahan nggak perlu sih, ya nggak perlu. Oke, saya rasa cukup segini. Kalau ini cukup nggak? Kita lihat ya. Maksudnya, maksudnya Gan, mungkin mungkin satu akun dan satu HP bisa dipakai sama banyak. Mungkin bisa aja. Tapi kan nanti kita handle-nya itu dengan face recognition. Jadi harus dikenali wajahnya. Jadi sebenarnya boleh ya kalau HP-nya beda, silakan, nggak masalah. Cuman wajahnya itu harus dikenali. Kayak gitu sih. Gitu. Oke. Ini kemarin kemarin di grup itu ada ini juga ya, ada yang ngasih saran kalau misalnya telat, fotonya harus melotot. Oh, kalau lembur ya. Kalau lembur fotonya harus melotot. Itu sebenarnya bisa kita ini juga loh, teman-teman. Apa ya? Kita pakai emoji emoji detection, teman-teman. Itu bisa juga ya. Nah, jadi kita bisa ngedetect wajahnya ini lagi senyum gitu ya, lagi apa? Lagi marah atau lagi gimana gitu ya. Itu bisa juga kita buat sih. Oke, status akun. Oh ya, statusnya boleh nih, status akun ya. Aktif atau enggak? Oke, ini juga statusnya nih, boleh deh. Oke, akun aktif atau tidak berguna atau oke. Grup atau departemen? Grup, departemen. Perlu nggak departemen ya? Departemen, boleh sih. Oke, udah sih ya. Coba kalau ini kita belum ke user request ya. Sektor, jumlah karyawan. Tanggal pembuatan, deskripsi perusahaan perlu nggak ya? Deskripsi perusahaan, boleh deh. Tambahin aja deskripsinya. Informasi keuangan, ini nggak perlu ya teman-teman. Informasi keuangan nggak perlu. Jumlah karyawan pun sebenarnya nggak perlu sih buat sekarang ya. Mungkin kita boleh skip aja. Saya tidak ingin ini terlalu ini ya, terlalu banyak datanya teman-teman. Oke. Nah, kita lanjut ke user request history. Nah, ini nanti ada tentunya ada user ID-nya ya. User yang mengajukan siapa. Company ID kayaknya nggak perlu buat ya teman-teman company ID-nya. Sini ada request type ya. Request type-nya nanti ada pilihannya cuti ya, cuti full time, cuti setengah hari, izin ya. Lalu ada date-nya, request date-nya. Ya, saya bikin namanya request date ya. Status ya, sudah di-approve atau belum ya. Lalu approved by ya. Nah, di-approve-nya oleh siapa gitu ya. Lalu ada rejected by-nya ya. Ditolaknya oleh siapa? Rejected notes. Nah, rejected. Nah, ini kalau nanti ditolak tuh alasannya kenapa ditolak gitu ya. Itu kita buat juga sih. Oke, jadi statusnya nanti ada dua, ada pending, ada approved, ada approved ya, lalu sama reject gitu. Lagi ya, request type, request date, status, deskripsi.
Nah, ini keterangan dia untuk pengajuannya itu kenapa gitu, kenapa cuti gitu. Lalu attachment kayaknya boleh juga ya teman-teman. Kita kasih attachment ya, supaya supaya menarik ya. Kita kasih attachment, attachment boleh sih attachment. Ya kalau misalnya let's say dia izin sakit. Nah, dia harus masukin yang namanya surat dokter, misalnya seperti itu ya. Jadi saya kasih attachment di sini. Lagi ya, kalau kita tanya ChatGPT ya. Kalau ini, oke. Iya, ini struktur untuk tabelnya ya. Oke, kita lihat di timestamp ya udah pasti ada ya teman-teman. Durasi penyelesaian apa? Sudah mengalami itu durasi waktu antara tanggal oh nggak perlu kategori permintaan ini nggak perlu ini nanti masuk ke request type ya teman-teman ya. Oke, nggak ada grup khusus ya. Kita grupnya sekarang bakal satu aja di Nine Code ID yang member ya. Mungkin teman-teman yang dari grup-grup lain sudah join ya. Jadi cuma satu aja sih. Permintaan ini nggak perlu teman-teman riwayat tindakan ini nggak perlu pengguna terkait untuk menandai pengguna atau departemen yang pengguna terkait apa nih jika penelitian mempengaruhi atau terkait dengan pengguna ini nggak perlu ya teman-teman ya. Ya saya rasa ini nggak perlu sih yang lain, saya rasa cukup segini ya teman-teman ya. Kayak gitu teman-teman untuk user request historisnya. Nah sekarang kita bikin migrasinya. Buatkan saya migrasi di Laravel untuk tabel-tabel berikut, buat di satu file aja dah. Oke. Kita kopas ya. Nah ini kenapa tadi saya bikin kayak gini ya? Kenapa nggak saya bikin dalam bentuk TRD teman-teman? Ini nanti ini kebutuhan di ChatGPT aja sih. Oke, supaya kita gampang kopasnya. Ya kalau perlu notifikasi nanti pasti pakai Firebase sih. Nah, perintahnya migration. Kita lihat di Laravel 11 ya. Perintahnya masih sama atau enggak? Masih sama ya teman-teman. Oke. Nah ini tabel-tabelnya seperti ini ya. Saya akan bikin di satu file aja teman-teman. Saya copy semuanya. Oke, saya bikin di sini. Atau kita pakai file yang sama juga boleh sih teman-teman. Nah, di sini juga boleh sih sebenarnya. Kita pakai file yang sama juga boleh sih sebenarnya teman-teman. Oke. Kayaknya bagusnya kita update ini ya. Kita update kolom yang ini aja nih teman-teman. Nah, ini kita ambil role company ID. Nah, kita update yang di sini aja. Oke. Ini foreign key-nya saya nggak mau pakai teman-teman. Integer ya. Nah, kayak gini aja. Company ID. Lalu ada ada name, email, oke, password, oke, ada foto sama status ya. Nah, gitu aja teman-teman ya. Atau Firebase, database MySQL. Kita pakai MySQL-nya aja. Company ID, role, department, foto, status, oke, good, good. Yang di bawah ini saya biarin aja dulu ya teman-teman. Saya biarin dulu aja. Nah, ini kita copy yang ini, yang tiga ini tabel ini kita copy ke bawah. Oke, nah ini kita cek lagi. Lagi-lagi saya nggak mau ada foreign key-nya teman-teman ya. Jadi saya kita hapus dulu buat sekarang. Nah ini desimalnya diganti jadi double ya. Kita ganti dulu desimal. Desimalnya ada banyak ya. Nah ini ganti double.
Dan ini dibuang aja nih. Oke, dibuang aja. Oke, oke. Nah, oke, good. Ini user ID ini kita bikin integer ya. Oke, ini juga sama, integer. Constraint-nya saya mau buang dulu. Oke, oke. Ini integer, integer, table. Nah, apa nih? Ini jangan dihapus teman-teman. Itu biarin aja ya. Jadi, jadi hapus jangan di otak-atik teman-teman. Itu kita biarkan saja, nggak masalah. Nah, yang company kita cek lagi yang user. Yang user kayaknya udah aman. Yang company sudah oke teman-teman. Saya rasa nggak ada yang aneh di sini. Ada latitude, longitude, working hour. Working hour-nya kok time ya? Pakai apa ya? Pakai string? String aja deh. Saya bikin string aja teman-teman untuk working hour-nya. Oke. Lalu check in latitude, check in longitude, check in photo, check in date, check out latitude. Oke, check out date. Oke, working hour, status oke sudah benar. User ID, integer, request type, request date, description, attachment. Oke, status approve by. Oke, good. Kita migrasikan sambil minum ya. Oke, error. Kenapa nih? Kita lihat doesn't have default value. Oke. Nah, ini kenapa error? Karena kan dia eh, nggak nullable ya si company ID ini teman-teman. Sedangkan kita kalau teman-teman lihat di sini di seedernya ya. Nah, ini kita nge-create akun ya, tapi nggak ada company ID-nya. Makanya dia error. Nah, kali ini di sini kita kasih aja dulu company company ID-nya teman-teman ya. Kita bikin jadi satu. Ah, saya males ininya nih nanti kalau ada error-errornya teman-teman. Jadi selama development kita nggak perlu pakai dulu sih. Bisa buat notifikasi pemerintah seperti FB saat pesan masuk. Bisa dong. Pakai pakai Laravel sebelumnya juga bisa kok. Doesn't have a default value. Oke. Role-nya kita isi ya. Role-nya saya bikin jadi owner. admin@demo.com ya. Nah, ini company-nya satu, company ID-nya. Oke. Kita lihat lagi yang user. Ini masalah datanya doang ya, teman-teman. Kita lihat lagi. Ada name, email, oke, passwordnya belum disetting. Passwordnya itu coba ya, buatkan beberapa user dummy dengan user create. Nah, kita minta ChatGPT untuk menulis kode ini sih sebenarnya. Kode yang ini teman-teman ya. Nah, daripada kita bikin manual ya kita pakai ChatGPT aja. Nah, ini kita copy. Nah, di sini passwordnya kita encrypt ya teman-teman menggunakan function ini. Passwordnya 1 sampai 6 aja. Oke. Ini admin demo.com atau ya jangan admin kali ya. Apa ya? HRD aja deh. HRD company-nya namanya apa ya? Namanya saran nama company.
Sky. Apa wave? Oke, apa wave? Nah, HRD titik apa wave ya. Nah, ini kalau yang di bawah itu emailnya user, Jen Smith ya. Nah, role-nya sebagai karyawan aja. Yang ini sebagai HRD. Nah, gitu ya. Ini besar aja deh. Tip company-nya sama ya. Company-nya satu ya. Departemennya IT. Oke. Fotonya ya kita kosongin dulu. Statusnya aktif ya. Hanya besar. Nah, gitu. Coba klik. Kalian sama company-nya ya sebenarnya. Company-nya boleh deh sekalian. Sekarang klik data company-nya. Nah, tadi saya kopas ya si apa di script migration-nya supaya ChatGPT-nya tahu gitu ya. Data company-nya itu apa aja, teman-teman. Nah, jadi teman-teman perlu kopas dulu ya. Nah, ini kita buat sebelum bikin data user. Kita bikin data company-nya. Nah, ini kita belum bikin modelnya, teman-teman. Kita bikin dulu modelnya. PHP, artisan, model ya. Lupa nih kodenya. Ya, model, namanya company, boleh. Namanya company aja. Oke, kita bikin modelnya lalu kita import ya. Nah, jadi kita bikin company-nya dulu. Tadi namanya Alpha Wave, teman-teman. Oke, good. Fotonya kita bikin dulu aja buat sekarang. Ini sama kita bikin nol juga, teman-teman. Oke, latitude, longitude, latitude, longitude. Oke. Ada working hour ya, jam 8 sampai jam 5. Yang ini jam 9 sampai jam 6. Oke. Good. Yang ini ID-nya nanti satu ya, teman-teman. Yang ini dua. Statusnya aktif. Ya. Oke, kita cek lagi. Pastikan semuanya benar. Oke. Usernya saya bikin dua ya, teman-teman ya. Ada user satu sama user dua. Nah, gitu. Kita migrasiin lagi. Salah. Oke, good. Sudah berhasil, teman-teman. Kita cek di MySQL-nya. Namanya apa ya tadi ya? TrackMate ya. DB. Tabelnya sudah berhasil dibuat ya, teman-teman ya. Kita cek data usernya. Harusnya sih sudah ada. Oke, good. Kita cek data company. Ya, sudah ada ya, teman-teman ya. Nah, udah berhasil, teman-teman ya. Good. Kita lihat lagi. Tabelnya ini sudah dibuat, teman-teman. Oke, mungkin ini untuk tahap awalnya pembuatan tabel ya. Lalu pembuatan script migration-nya sudah selesai ya, teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Di sini saya nggak bikin file baru ya, saya edit aja di file yang sudah ada. Kalau teman-teman mau bikin file baru silakan, ya. Nanti otomatis script migrasinya menjadi update ya. Nah, di sini kita menggunakan yang create. Kurang lebih seperti ini isinya ya. Tabelnya namanya users, tapi kita menambahkan beberapa kolom baru, teman-teman. Lalu kita menambahkan tabel baru lainnya, ada companies ya, ada riwayat absensi, dan ini ada user request. Oke, lihat lagi. Oke, good. Ya, saya rasa sudah oke, teman-teman ya. Untuk pembuatan tabelnya kurang lebih seperti itu.